bersama saya Frankie Mori di channelnya Yasashi Garage. Ya, kebetulan berapa ya? Udah berapa lama nih? Hampir 2 bulan nggak konten karena emang kemarin Yasashi sendiri saya bersama tim lagi sibuk mempersiapkan event yang kemarin baru berlangsung, yaitu Iron Pipe di tanggal 19-20 Juli. Jadi kemarin emang ya 2 bulan atau 3 bulan lah, hektik banget. Jadi emang banyak proses yang harus disiapkan di event pertama saya. Dan ada waktu senggang, ini juga baru beres 2 minggu, belum 2 minggu setelah event, ada motor yang baru kelar. Dan langsung di-review, sebenarnya kelarnya sebelum event, cuman karena ada waktu senggang, ya udah sekarang sebelum motornya diantar ke yang punyanya, kita review dulu, jadi biar seru lah, biar seru. Ini Harley Davidson lansiran tahun 77-78, tipenya FXS, yaitu FXS itu tipe mesinnya atau engine-nya ini shovel head. Jadi buat teman-teman istilah kata motornya si mesinnya shovel head, tapi si varian tipe motornya FXS tahun 77 sampai 78. Dan livery motor ini semuanya original look. Motor ini datangnya dengan kondisi yang sangat-sangat bahan banget lah, parah menurut saya, parah banget. Jadi karat banget, rusak, dan banyak banget yang harus dibalikin lagi ke semulanya, nyari lagi partnya, finishing touch-nya, dan beberapa proses yang emang sudah dimakan usia, yaitu karena karat berkepanjangan dan korosinya ini udah parah banget sih, karat korosinya, dan semua kondisinya juga emang nggak layak waktu itu. Jadi pertama datang ke Yasashi, udah langsung pasti dibongkar semuanya, di-repaint ulang total dari mulai frame, dicat ulang lagi, hitam lagi korinya, terus livery mulai dari tangki, ini semuanya di pinstripe ulang. Jadi saya sendiri yang pinstripe-nya, dari mulai list-listnya di pinstripe, dari mulai tangki, terus tulisan Harley Davidson-nya, terus dari mulai spakbornya juga. Ini semua dari depan ke belakang itu menggunakan pinstripe manual. Jadi biar balik lagi ke orinya, karena emang orinya dari Amerikanya di tahun segitu semuanya menggunakan teknik pinstriping. Dari body menggunakan coloring silver ya, karena ini balik lagi ke warna orinya. Jadi kemarin disamain lah, jadi biar biar balik lagi ke genuine look-nya. Terus proses painting semuanya sudah dikerjain, termasuk mesin ya. Jadi mesin juga semuanya mengalami penyegaran ulang kembali. Jadi mesin ini semuanya dicat hitam menggunakan cat khusus wrinkle namanya. Jadi cat wrinkle ini kuat di di 350 sampai 475 Fahrenheit. Jadi kuat banget, emang khusus untuk mesin-mesin industri dan si mesin Harley Davidson ini sendiri. Kondisi-kondisi yang kemarin itu yang dianggap parah itu ya kayak platina setnya diganti baru menggunakan genuine ulang karena sudah kemakan usia juga platinanya. Terus bushing rocker arm semuanya juga diganti ulang karena emang sudah kemakan usia juga. Bagian mesin sih nggak banyak ini ya, daleman udah banyak diganti lah karena emang nggak begitu parah banget, cuman hanya bagian sektor luarnya yang parah banget. Tapi bagian mesin juga ada sih yang emang harus di rebuild istilahnya, jadi harus dibalikin lagi karena emang sudah usia aja, mungkin usia dan mungkin dari tahun segitu belum pernah diganti, jadi emang kemakan usia. Dan dari emang datangnya juga parah banget ya, parah sampai datang juga saya kaget, oli mesin cuman ada 1,7-an, nggak nyampe 2 liter. Gearbox kering, kopling kering, semua olinya kering semua. Jadi akhirnya semua dicek semuanya lah, dan semuanya sudah di-rebuild ulang semuanya, diperbaiki sedemikian rupa. Terus dan nanti teman-teman bisa lihat di sini, ini krum-krumannya sedikit agak berjerawat ini karena emang kondisinya parah banget, dan ini sudah melalui 2 kali proses grinding namanya di tukang krum. Jadi maksimal segini, kalau dihajar lagi bisa mulus tapi nanti bolong jadi, dan akhirnya sudah konsul dengan tukang krom maksimal segini. Terus kayak knalpot juga beberapa banyak yang bintik-bintik kayak gini-gini nih. Jadi ini bukan kurumannya yang jelek, tapi materialnya sudah dimakan usia. Jadi
terlalu lama kena hujan dan panas di luar, jadi korosi. Terus dari sektor itu kemarin saya perbaikin teleskop depan atau front end depan ini diperbaikin lagi semuanya. Dalemannya ada part yang hilang, jadi part yang hilang ini emang tricky banget nyarinya. Sebenarnya sampai sekarang tuh belum dapat, jadi baru diakalin aja lah, karena emang ada peribon sama sistem busingnya itu nggak ada, harusnya ada, dan dibongkar tuh nggak ada. Jadi kemarin hanya diakalin aja sedemikian rupa agar menyerupai lah. Sealnya diganti baru, terus ganti oli juga untuk emang untuk sobeker gearbox nanti ada tersedia banyak, jadi udah diganti. Terus apa ya, retouch ulang velg karena bawaannya karat, jadi karat aluminium tuh nggak enak dilihatnya. Ini di-retouch ulang, jadi di-sanding ulang, terus dicat ulang juga semuanya, jadi tampak seperti baru lagi, mulai dari velg depan sampai velg belakang. Terus lanjut ke suspensi belakang kondisinya parah banget, ini sudah di-ribbon ulang. Saya menggunakan jasa apa ya, ada biasa rekanan dari Yasashi lah yang emang ahli sudah di bidang suspensi. Jadi ini dibongkar ulang, di-ribbon ulang, as tengahnya keropos diganti, dicarikan dengan as yang kondisinya serupa besarnya, karena si as ini kalau udah karat keropos dia pasti akan bocor berkelanjutan terus. Jadi makanya diganti asnya, dicarikan dengan as yang sama, udah diganti semua, di-retouch, olinya juga, sealnya juga, jadi kerjanya balik lagi ke semula, jadi enak lagi. Karena kalau diganti sayang ya, karena nyari juga tipe varian ini agak-agak susah, jadi dibalikin lagi, namanya juga restorasi. Jadi sebisa mungkin kalau tidak parah nggak perlu diganti, tapi dibalikin ulang lagi. Mulai dari kaliper depan masih ori juga, di restore juga. Catnya kenapa kebetulan coklat begini, karena di seri yang ini warnanya begini, jadi bukan ngada-ngada, karena emang ada di tipe varian ini warnanya begini, jadi saya balikin lagi ke tipe varian warnanya begini. Terus knalpot pakai true dual yang serinya emang 21 genuine marketnya seperti ini. Terus jok di cover ulang, dijahit ulang, menyerupai emang ada tipe variannya yang efek sini yang seperti ini. Asalnya bawaannya nggak kayak gini, dibalikin lagi. Kalau sisi bar kebetulan sebenarnya ini aplikasi punyanya Sportster, jadi bukan punya bawaan FX, ini punya Sportster. Disesuaikan lagi lah, jadi bracket ininya dibuat ulang lagi, jadi nggak langsung pasang atau plug and play, jadi disesuaikan ulang lagi. Sisanya nggak ada barang custom, karena emang yang tricky-nya ini adalah ngerestore, balikin lagi dari kondisi yang sangat-sangat busuk banget, jadi kayak baru lagi. Jadi semua baut tuh, bayangin satu motor ini baut bisa ada 2 ember teman-teman, jadi 2 ember banyak banget. Di istilahnya, kalau istilah anak-anak di dunia perbengkelan atau otomotif ini adalah diperseng ulang, jadi dibalikin lagi ke warna baru, jadi agar balik lagi fresh lagi, seger lagi. Jalur-jalur selang semuanya ganti baru, oli baru udah pasti, aki baru, kelistrikan kabel-kabel semua wiring juga diganti baru, sampai selang-selang ini semuanya baru dapat kemarin ada. Jadi ada dapat ini seri genuine. Kalau bawaannya udah parah banget, karat bocor parah, jadi ini udah diganti baru semuanya. Terus apa lagi ya, kalau stang bakhornya ini original. Terus apa lagi, kondisi semua kayak rem juga akhirnya diganti seal masternya diganti, karena emang sudah tidak memungkinkan untuk dipakai lagi, keras banget, jadi nggak enak untuk dipakainya, nggak nyaman ya. Udah dibilang rem mati aja, udah semuanya ini mengalami penambahan, jadi dimodifikasi, bawaannya tuh nempel dia dan saya panjangin. Sebenarnya ada tipe yang varian ini emang khusus bracketnya ada, cuman kemarin bawaan motornya nggak ada dan cari-cari agak sedikit susah, akhirnya pakai ini aja, bikin sendiri lah. Jadi saya buat sendiri di sini, dibubut sendiri sendiri. Sisanya semuanya kayak mata kucing, dapat nos, ada mata kucingnya karena bawaan motornya nggak ada. Dapat nos, ini juga sama nih, dapat nos juga nih.
mata kucing fender, ada mata kucing fender, tetap nose juga. Terus sisanya apa ya? Udah sih sebenarnya di pengerjaan motor ini kemarin restorasi lumayan lama juga ya, 3 bulan lebih, karena emang proses restorasi itu nggak bisa dipatok dengan waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak bisa, karena nanti balik lagi yang direstore itu kondisinya separah apa, serusaknya seperti apa, terus nanti yang hilangnya apa itu kan balik lagi susah ya nyarinya. Demi fakta kita restorasi motor-motor yang emang sudah apa ya, legend kayak begini, ataupun motor-motor yang sedang digoreng lah istilah bahasa katanya, itu tuh harganya gelap, jadi akhirnya mahal. Jadi makanya merestorasi itu sama aja kayak custom, biayanya mahal, terus prosesnya juga lama untuk mencari part-partnya. Terus apalagi ya, kebetulan motor ini punya siapa? Motor ini punya temen yang emang sudah berkali-kali bikin motor Harley di saya, restorasi di saya. Dia ini namanya Deki Sastra yang punya foundernya Road Riot. Jadi ini motor yang kesekian kalinya yang mempercayakannya kepada Yasashi gitu. Mau cek sound nggak? Kita cek sound ya. Kita cek sound. Kita nyalakan dulu kunci kontaknya nih. Kunci kontaknya di sini nih. Nah, lampunya nyala. Nyala ya. Cek sound, suaranya lembut banget. Nah, suaranya hampir silent. Jadi kenapa suaranya lembut banget? Karena ini knalpotnya genuine. Jadi ini genuine. Jadi si tipe ini dia nggak keluarin suara. Jadi benar-benar apa ya, lembut banget. Nah ini motor FX atau tipe varian yang teman-teman sebut, oh ini softball ya begini knalpot orinya. Jadi sangat-sangat ramah lingkungan, nggak ada suaranya, bener-bener apa ya, karakternya bukan Harley banget lah. Nah, teman bisa suaranya, bisa cek. Nah, oke, mungkin sampai sini aja videonya. Terus jangan lupa kalau baru yang lihat video ini, tolong di-share. Yang butuh apa ya, kami butuh masukan banget. Tolong di-like videonya. Terus jangan lupa di-subscribe juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, dadah, bye-bye.